Shalom, sahabat-sahabat MDK dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kabarnya pasti dahsyat luar biasa. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Yesus. Apa artinya berjalan bersama Yesus dan mengapa kita harus berjalan bersama Yesus? Arti dari berjalan bersama Yesus yaitu apabila kita mengatakan bahwa kita berjalan bersama Yesus, berarti saat itu kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita sepenuhnya di bawah kendali Tuhan Yesus. Ada satu pujian lama mengatakan demikian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia yang menakutkan, hatiku tetap tenang, teduh. Dalam setiap langkah kita, Tuhan yang mengatur, tangan Tuhan yang memimpin, sehingga di tengah badai dunia yang menakutkan, kita tetap bisa tenang, teduh, tidak ditenggelamkan oleh badai dunia. Untuk itu, pastikan kita berjalan bersama Yesus, bukan bersama yang lain. Mengapa kita harus berjalan bersama Yesus? Karena Dia mengatur dan memimpin langkah kita? Ya, benar. Tapi ada beberapa alasan mengapa kita harus berjalan bersama Yesus. Yang pertama, kita baca sama-sama firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20b. Di situ dikatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini janji Tuhan Yesus. Mengapa kita harus berjalan bersama Yesus? Karena hanya Yesus yang sanggup menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dalam situasi dan keadaan apapun, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seperti firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b, di situ dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mengapa kita harus melangkah bersama Yesus? Alasannya karena hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Hanya Yesus yang sanggup menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Ya. Mungkin orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, ya, suami kita atau istri kita, pacar kita, saudara kita, bahkan orang tua kita, mereka bisa meninggalkan kita. Mungkin karena masalah, mungkin karena mereka meninggal dunia dan sebagainya. Tapi tidak dengan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ingat saudara, orang tua kita bisa tinggalkan kita, apalagi pacar kita. Ya, sangat mudah untuk meninggalkan kita. Walaupun ya, lagi sayang-sayangnya mereka bisa tinggalkan kita. Suami istri bisa saling meninggalkan, walau sudah saling berjanji, mengucapkan ikrar dalam pernikahan kudus, tapi mereka bisa saling meninggalkan karena satu masalah. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Janji sehidup semati, tapi nyatanya belum mati, mereka bisa saling meninggalkan. Tetapi Tuhan Yesus itu setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia menyertai kita, melangkah bersama kita saat kita jatuh, saat kita terpuruk sekalipun. Tuhan Yesus ada di sana, mengulurkan tangannya untuk menolong kita supaya kita bangkit kembali. Itu yang pertama. Mengapa kita harus berjalan bersama Yesus? Karena hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Orang-orang yang kita kasih, mereka bisa tinggalkan kita.
Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Itu alasan yang pertama. Dan yang kedua, kita baca di dalam Yehezkiel 34 ayat 15 dan 16. Kalau yang pertama tadi dikatakan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan yang kedua, mengapa kita harus berjalan bersama Yesus? Karena bersama Yesus kita tidak akan tersesat. Bersama Yesus kita tidak akan hilang. Kita dirawat, kita dikuatkan, dan kita dilindungi. Kita baca Yehezkiel 34 tadi, ayat 15 dan 16. Saya bacakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan sebagaimana seharusnya. Melangkah bersama Yesus kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan hilang. Bersama Yesus kita ada di dalam perlindungan yang aman. Yesus akan senantiasa menuntun kita di jalan yang benar. Bahkan saat satu domba tersesat hilang, Yesus cari sampai dapat. Waktu kita tersesat, kita hilang, Yesus akan cari kita. Yesus akan temukan kita kembali, dan Yesus akan membawa kembali kita pulang. Ya, dikatakan yang luka dirawat, tidak dibiarkan. Ya, biar kapok, tersesat, ya, terluka. Tapi Yesus dengan belas kasihan, Dia merawat kita, Dia membalut kita. Dia mengobati luka-luka kita. Makanya jangan berjalan sendiri supaya tidak salah. Kalau kita salah masuk kandang, apalagi kandang singa, itu bisa berbahaya. Tapi percaya, Tuhan membalut, Tuhan menyembuhkan, Tuhan merawat setiap kita. Dan bahkan dikatakan sama Tuhan, yang gemuk-gemuk pun dilindungi, yang kuat dilindungi. Bukan yang gemuk-gemuk dikorbankan, disembelih, tidak. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan, ya, merangkul, bagaimana kasih Tuhan menyembuhkan, memulihkan, ya. Dan berjalan bersama Yesus dipastikan aman. Melangkah bersama Yesus kita tidak akan hilang, kita tidak akan tersesat. Bersama Yesus kita akan semakin kuat. Untuk itu pastikan kita melangkah bersama Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam Mazmur 23, mengapa kita harus berjalan bersama Yesus? Karena melangkah bersama Yesus kita tidak akan kekurangan. Yang pertama, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, bersama Yesus kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terhilang sekalipun kita tersesat, Dia akan bawa kita kembali ke jalan yang Dia sudah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita tidak akan kekurangan. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan membaringkan aku, membaringkan setiap kita, domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Melangkah bersama Yesus, kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Di padang yang berumput hijau, kita dibaringkannya. Dan Yesus yang menuntun kita di jalan yang benar. Kalau salah jalan, kita bukan ke air yang tenang. Nanti kita datang ke air bah, itu bahaya. Untuk itu, pastikan kita bersama Yesus, melangkah bersama Yesus. Tapi ingat, melangkah bersama Yesus bukan berarti tidak ada bahaya.
Melangkah bersama Yesus bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tapi melangkah bersama Yesus di dalam bahaya sekalipun, kita tetap aman. Karena apa? Firman Tuhan katakan, kita baca Mazmur 23 ayat 4 sampai yang ke-6. Di situ firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mengapa kita berjalan bersama Yesus? Sekalipun dalam bahaya kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena Yesus menyertai kita. Dikatakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah 3 hal alasan mengapa kita harus melangkah bersama Yesus. Sebenarnya masih ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di saat kita melangkah bersama dengannya. Masih banyak hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Di sini kesimpulannya, pastikan kita benar-benar berjalan bersama Tuhan Yesus. Mengapa? Yang pertama, karena hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, Dia akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan yang kedua, karena bersama Yesus kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan dibiarkannya hilang. Bersama Yesus kita dirawat, disembuhkan, dikuatkan, dipelihara. Bersama Yesus kita pasti aman. Dan yang ketiga, karena melangkah bersama Yesus kita tidak akan kekurangan. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kelimpahannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, sahabat-sahabat MDK, pastikan hidup kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan Yesus. Pastikan kita melangkah bersama Yesus, karena tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pastikan bersama Yesus kita melangkah, bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati sahabat-sahabat MDK dimanapun saja berada. Biarlah setiap kita memastikan kita berjalan tidak sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Hidup kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Saya percaya biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati sahabat-sahabat MDK. Hari ini saya rindu berdoa untuk sahabat-sahabat MDK dimanapun berada, agar sahabat-sahabat MDK tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan tetap hidup di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati setiap kami. Kami percaya biarlah sahabat-sahabat MDK dimanapun berada yang mendengarkan Tuhan Yesus renungan firman Tuhan hari ini. Mereka diberkati, mereka tetap berjalan bersama dengan Engkau. Mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap hidup di dalam Engkau. Mereka tetap teguh memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan sahabat-sahabat MDK, kami percaya Tuhan Engkau menyertai. Biarlah hari ini mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang mengalami sakit penyakit, apapun juga itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan Tuhan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan seluruh sahabat-sahabat MDK ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang melindungi, yang menjagai sahabat-sahabat MDK dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih buat sahabat-sahabat MDK. Kami percaya sahabat-sahabat MDK tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya, amin.